Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Adik-adik pasti suka kan nonton film jagoan yang ada di film-film. Sayangnya cerita itu nggak ada di dunia nyata. Tapi kita punya satu jagoan yang ada benar-benar nyata dalam hidup kita. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Siapa dia adik-adik? Yuk kita serukan namanya Yesus! Hoppilah hoppipa, Yesus jagoanku. Hoppilah hoppipa, Yesus pujaanku. Hoppilah hoppipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari kubur, Dia mengalahkan maut, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hoppilah hoppipa, Yesus jagoanku. Hoppilah hoppipa, Yesus pujaanku. Hoppilah hoppipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari kubur, Dia mengalahkan maut, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hoppilah hoppipa, Yesus jagoanku. Hoppilah hoppipa, Yesus pujaanku. Hoppilah hoppipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hoppilah hoppipa. Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. Show me how
adik-adik, kita mau minta kepada Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita mau menyembah nama Tuhan bersama-sama. Oke? Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau jadi seperti itu. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Taruh tangan kananmu di dada dan nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Apa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan kananmu kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Jadi sepertimu Tuhan. Mari adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan, hati ini menjadi seperti Tuhan, mau murah hati, mengasihi Tuhan selalu. Mari letakkan tangan kananmu di dada.
Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi berdoa. Tirukan doa Kak Amsal ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami rindu memiliki hati dan karakter yang sama sepertimu Tuhan. Ajari kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami lihat. Ajar selalu kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Aris pada hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan juga disertai oleh Tuhan. Sukacita ya adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita persiapkan diri terlebih dahulu. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah secara online. Ini semua karena kemurahan-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, beri pengertian kepada setiap kami, supaya firman yang ditaburkan pada hari ini dapat bertumbuh dan berakar di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pada hari ini Kak Aris mau menceritakan sebuah kisah yang diambil dari kitab Rut. Ada yang tahu nggak kitab Rut itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo coba tebak adik-adik, perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Ya, kitab Rut ada di perjanjian lama setelah kitab Hakim-Hakim. Adik-adik buka ya sama-sama di Rut 1. Nanti Kak Aris akan jelaskan mulai dari ayat 1 sampai selesai. Ya, pada saat itu adik-adik, zaman itu masih zamannya dipimpin oleh hakim-hakim. Jadi bangsa Israel seperti bulan-bulan yang lalu adik-adik sudah belajar kalau bangsa Israel ini seringkali tidak taat kepada Tuhan, seringkali tidak setia kepada Tuhan,
ketika tidak ada pemimpinnya. Dan akhirnya Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Dan bangsa Israel menjadi taat dan setia pada Tuhan. Tapi setelah hakim-hakim itu tidak ada, mereka kembali tidak taat, kembali tidak setia kepada Tuhan. Tapi setelah ada hakim-hakim lagi, mereka kembali taat, mereka kembali setia. Seringkali seperti itu bangsa Israel pada zaman itu. Nah, ketika pada pemimpinan para hakim itu, di situ ada seorang yang namanya Naomi. Naomi ini adalah istri dari Elimelek. Naomi adalah istri dari siapa adik-adik? Elimelek. Nah, Naomi ini punya 2 orang anak, namanya Mahlon dan Kilion. Berapa anak adik-adik? 2 orang anak. Namanya, ya betul, Mahlon dan Kilion. Nah, Naomi beserta dengan keluarganya ini sama-sama berasal dari Bethlehem. Sebagai pengetahuan adik-adik, Bethlehem itu punya arti ya adik-adik. Itu adalah namanya rumah roti. Jadi rumah yang tempat yang dipakai untuk Daud berdiam diri pada saat itu. Ya, jadi Bethlehem ini sebuah tempat yang dipakai oleh Tuhan. Nah, karena pada zaman itu adik-adik, di Bethlehem, di tanah Israel itu terjadi sebuah kelaparan. Kita baca ya di ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, jadi di situ Naomi beserta dengan keluarganya itu pergi ke daerah Moab adik-adik. Nah, daerah Moab itu merupakan tempat yang berada di sebelah timur Laut Mati. Moab ini bukan termasuk tanah Israel adik-adik. Orang-orang yang berada di Moab ini juga bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di Moab ini orang-orang yang menyembah berhala, menyembah Tuhannya mereka sendiri, bukan percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang Moab ini juga termasuk keturunan dari Lot. Ya, jadi orang Moab ini bukan orang pilihan Tuhan adik-adik. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi masih menyembah berhala. Nah, di sini Naomi beserta dengan keluarganya itu melihat di tanah kelahirannya, di tanah Israel sedang kelaparan. Gimana ya? Nanti gak bisa makan, terus kelaparan nih, bisa-bisa jadi mati deh, gak bisa makan seperti ini. Sampai kapan ya? Pasti mereka bingung untuk mencari makanan kemana-kemana tidak ada. Dan akhirnya mereka mendengar kalau di Moab itu ada makanan dan mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Ya, kelaparan di sini itu sebuah hukuman juga atau pelajaran dari Tuhan adik-adik. Karena apa? Karena bangsa Israel yang seperti kakak jelaskan di awal tadi, bangsa Israel ini seringkali tidak setia kepada Tuhan. Seringkali mereka tidak taat kepada Tuhan kalau nggak ada pemimpinnya. Nah, bangsa Israel maupun Naomi ini merupakan gambaran dari hidup kita, adik-adik. Seringkali itu kita tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kita tidak taat kepada Tuhan. Contohnya, seringkali kita masih malas, kita tidak mau mendengarkan perintah orang tua. Seringkali kita masih juga terkadang berbohong mungkin, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ingat adik-adik, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Lihat bangsa Israel pada saat itu. Sekalipun mereka tidak setia, Tuhan tetap setia kepada mereka. Tuhan mengutus hakim supaya membawa bangsa Israel ini kembali setia kepada Tuhan, kembali taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kisah Naomi ini. Ya, Naomi setelah sampai kepada di daerah Moab pada saat itu, anaknya tadi kan 2, Mahlon dan Kilion. Nah, mereka mengambil seorang untuk menjadikan istrinya pada saat itu, yaitu yang bernama Orpa dan Ruth. Mereka tinggal 10 tahun lamanya. Kita baca ya di ayat ke-4 sampai ke-5.
keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Wah, bukan waktu yang singkat ya adik-adik. Mereka itu pergi jauh dari tanah Israel, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka asal pergi aja. Mereka tidak berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tapi mereka langsung pergi. Karena mereka melihat di sana ada makanan, mereka langsung pergi. Itu menandakan ketidaksetiaan. Nah, di ayat kelima dikatakan, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Ini adalah anak dari Naomi. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi Naomi ini kehilangan kedua anaknya dan juga kehilangan suaminya pada saat itu. Karena pada saat itu ini juga merupakan buah dari ketidaksetiaan adik-adik. Karena ketika kita tidak setia kepada Tuhan, kita akan memperoleh suatu pelajaran dari Tuhan. Supaya kita diingatkan oleh Tuhan, supaya kita kembali untuk setia kepada Tuhan. Ya, sebagai ilustrasinya ketika kita ujian di sekolah, namun kita malas belajar adik-adik, kita akhirnya tidak bisa mengerjakan ujian dan nilai kita jelek. Di situ orang tua kita pasti menasehati kita, ayo belajar lagi, nilaimu lo jelek seperti ini, gimana nanti nggak bisa naik kelas. Nah, Tuhan itu seperti orang tua kita juga. Ketika kita tidak setia, Tuhan itu memberikan pelajaran kepada kita supaya kita setia. Dan di sini Naomi menerima hal itu. Mereka pergi ke tanah Moab bersama-sama untuk memperoleh makanan, tapi mereka itu tidak setia kepada Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, di situ mereka tidak memperoleh kebahagiaan karena suaminya Naomi meninggal dan kedua anaknya pun meninggal. Dan singkat ceritanya, mereka kembali ke tanah Israel. Kita lihat ya di ayat ke-18. Di situ setelah Naomi ini meminta Orpa dan Rut untuk kembali pulang ke tanahnya masing-masing. Tetapi Rut tidak mau untuk kembali ke tanahnya. Rut memutuskan untuk ikut Naomi kembali ke tanah Israel. Dan di situ nanti kita akan lihat buah kesetiaannya. Tunggu ya adik-adik di minggu depan. Jadi jangan sampai ketinggalan nih di minggu ke depan. Ya adik-adik, nanti akan ada kisah lanjutannya. Nah, setelah Rut ikut dengan Naomi, di ayat ke-18 dikatakan, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah Naomi berkata-kata kepada Rut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Nah, jadi mereka berdua, Naomi dan Rut ini memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Karena apa? Karena mereka mendengar bahwa Tuhan sudah memberikan makanan di tanah Israel. Nah, di situ kita bisa lihat adik-adik. Sekalipun ada kelaparan pada saat itu, Tuhan itu tetap setia menjaga bangsa Israel, menjaga orang-orang Israel. Tetapi Naomi sangat disayangkan sekali, dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak berdoa terlebih dahulu. Dia langsung memutuskan untuk pergi ke Moab. Sehingga Naomi menerima sesuatu yang tidak enak. Tapi setelah itu mendengar perkataan, mungkin berita, sehingga Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem karena Tuhan telah memberkati mereka di tanah Israel itu dengan makanan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar setia, sekalipun manusia ini sering tidak setia. Oleh karena itu adik-adik, mulai saat ini, apapun yang kita alami, mungkin pelajarannya sulit, kemudian sekolahnya kok masih online atau offline pun terbatas, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman, sekolah minggu juga masih online, tetap sabar adik-adik, tetap setia saja kepada Tuhan. Jangan kita mengeluh kepada Tuhan, jangan kita menyalahkan Tuhan.
Tapi tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu setia kepada kita. Ya, jadi pelajaran hari ini kita paham bahwa Tuhan itu tetap setia kepada manusia, sekalipun manusia sering tidak setia. Oleh karena itu adik-adik, ketika di dalam kehidupan ini, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Bukan karena supaya kita diberkati secara jasmani, tetapi kita setia kepada Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu setia menyertai hidup kita. Amin. Ya, kita baca adik-adik di ayat hafalan kita di dalam Amsal 3 ayat 3. Buka ya Alkitabnya, Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita baca sekali lagi adik-adik, Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu. Sekian firman yang dapat kakak sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, sehingga hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah Sekolah Minggu GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. See you and God bless you. Hai adik-adik, saatnya kita mau buat aktivitas. Hari ini Kak Rahel mau ajak adik-adik buat aktivitas apa ya? Penasaran kan? Yuk ikut Kak Rahel. Halo adik-adik. Yuk sekarang kita mulai membuat aksesoris gelangnya ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama gunting, kertas karton, penggaris, spidol, tali cord, potongan sedotan, dan lem. Langkah pertama, kita mau membuat kotak. Kita gambar dulu. Kak Rahel mau buat kotak persegi panjang ukuran 1,5 kali 5 cm. Kak Rahel siapkan 2, jadi Kak Rahel langsung gambar 1,5 kali 10 ya. Lalu kita gunting. Jadinya seperti ini adik-adik. Setelah itu, kotak yang satu kakak mau tulis tema kita hari ini, faithful. Ini adik-adik. Oke, sekarang kita singkirkan dulu. Kita ambil tali cord. Ambil secukupnya aja. Kira-kira sesuai dengan pergelangan tangan kalian ya. Supaya nanti lebih mudah membuat simpulnya, beri sisa sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya, perbandingan dengan tangannya Kak Rahel. Oke, sekarang saatnya kita mau buat simpul gelangnya. Membuat simpul gelang ini agak susah-susah gampang ya adik-adik. Jadi adik-adik perhatikan yang baik-baik ya. Pertama, kita mau buat simpul seperti biasa. Talinya kita mau ikat seperti mengikat biasa. Seperti ini adik-adik. Lalu kita tarik tali yang sebelah kiri supaya lebih panjang. Ini adik-adik. Lalu kita pakai bantuan potongan sedotan yang tadi sudah disiapkan. Kita pegang bersama dengan tali-tali.
yang panjang sebelah kiri kita mau ikatkan, kita putarkan ke belakang, lalu masuk melalui tali yang atas. Putarkan lagi. Putarkan lagi. Sampai 3 kali. Setelah itu, ujung tali yang tadi sudah diputar-putar, kita mau masukkan ke dalam sedotan. Nah, di sini agak licin, cukup licin dan agak susah-susah gampang ya. Kalau adik-adik yang masih kesulitan boleh minta bantuan mama atau papa. Kakak masukkan dalam sedotan ya. Seperti ini kalau sudah masuk di sedotan. Lalu kalau ujung talinya yang sudah masuk sedotan sudah kelihatan, ujung tali yang kanan kecil tadi kita tahan, kita pegang bersama tali yang di atas, lalu sedotannya kita tarik adik-adik sampai terlepas. Nanti tali yang panjang tadi kita tarik terus. Nah, sampai jadi seperti ini adik-adik. Simpul ini berfungsi untuk membesar kecilkan tali gelangnya. Tali yang bisa kita tarik-tarik, jangan lupa ikat dulu ya di simpul mati supaya tidak terlepas saat ditarik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nanti simpulnya bisa dibesar kecilin sesuai dengan pergelangan tangan kalian. Sekarang kita mau tempelkan tulisan tadi ke tali gelang ini ya. Ingat kotak yang tadi sudah kita buat. Kita beri titik. Kita beri lem untuk sisi belakangnya dulu. Lalu kita tempelkan tali gelangnya. Kotak yang bertuliskan faithful untuk sisi yang depan kita juga beri lem ya. Lalu kita tempelkan talinya juga sejajar dengan kotak yang dia sebelumnya yang polos. Adik-adik, coba ya Kak Rahel pakai ya. Oh iya, untuk talinya jangan lupa disimpul. Yeay, gelang Kak Rahel sudah jadi. Keren kan? Adik-adik buat juga ya di rumah. Yeay, gelangnya sudah jadi sekarang. Ya, adik-adik yang di rumah,
Ayo semua juga ikutan buat gelang Fitful ini. Lalu foto, post di Instagram, tag @BritaniKidsMinistries. Oke adik-adik, Kak Rahel tunggu ya. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.